Salam jumpa di acara Public Interest para pemirsa QTV yang budiman. Kali ini kita akan membahas tema membangun sistem jaminan sosial. Mengapa? Tampaknya makin disadari dari waktu ke waktu bahwa sistem pasar memang tidak by design menghadirkan keadilan. Sistem pasar tidak mungkin bisa menjamah seluruh masyarakat. Sistem pasar memang memiliki kelemahan di dalam dirinya. Dan oleh karena itulah harus disejajarkan keberadaannya dengan hak-hak warga negara yang memang diberikan oleh Tuhan sejak lahir. Dan ditumpangkan kepada negara sebagai kewajiban negara untuk membuat tidak ada warga yang tercampakkan oleh sistem yang berlaku. Nah, kita pun telah menandatangani berbagai konvensi terkait dengan hak-hak dasar warga negara, baik hak sosial maupun hak kultural, selain hak asasi manusia, hak politik, dan hak-hak lainnya. Nah, pada kesempatan ini kita beruntung memperoleh narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Pertama adalah Dr. Dina Wisnu, Dekan Pasca Sarjana Bidang Diplomasi Universitas Paramadina. Apa kabar, Mbak? Kabar baik, Bang Masih Faisal. mendalami isu-isu ini kan? Masih. Walaupun sudah ke bidang diplomasi. Kedua, Dr. Ivan Hadar, Wakil Pemimpin Redaksi Jurnal Sosdem, dan juga aktivis yang kita kenal sudah sangat lama sejak zaman Pak Harto sekalipun. Apa kabar Mas Ivan? Baik, baik. Mas Timbul Siregar adalah Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI. Masih tetap semangat ya Mas ya? Semangat terus. Perjuangan Harus sampai tetap mati. semangat. Itu apa slogan kita. Berjuang sampai mati. Saya ingin bertanya kepada Mbak Dina Wisnu tentang posisi jaminan sosial ini dalam kehidupan kenegaraan. Seperti apa, Mbak? Terima kasih kesempatan Bang Faisal. Menurut saya menarik sekali Anda tadi mengangkat dari aspek hak untuk jaminan sosial. Tapi sebenarnya jaminan sosial itu ada dua aspek, Bang, menurut saya. Di satu sisi memang hak yang memang harus dilindungi, harus disediakan oleh negara. Konstitusi kita juga sudah menjamin dengan jelas, komitmen kita di tingkat internasional juga jelas dengan ratifikasi berbagai peraturan yang seperti Abang sebutkan tadi. Tapi itu hanya sebagian saja dari aspek jaminan sosial. Dalam prakteknya, negara-negara lain di seluruh dunia yang sudah punya sistem jaminan sosial juga menerapkan sistem tersebut dengan alasan-alasan yang praktis, yakni untuk keberlangsungan mereka dalam sistem pasar yang selama ini sedang berjalan. Jadi sistem jaminan sosial ini sebenarnya punya fungsi ganda ya. Di satu sisi dia juga menjadi pelembut bagi masyarakat, bantalan sosial, tidak hanya membantu pemerintah untuk kemudian menjalin hubungan yang lebih baik dengan warganya, accountability-nya juga dapat lebih terukur, tapi di sisi lain juga sangat dibutuhkan untuk modal kapital masyarakatnya untuk perform di pasar. Di satu sisi tadi Abang menyebutkan kenapa saya bidang diplomasi juga masih mendalami itu, karena sekarang pun itu aspek yang dibahas menjadi komponen dalam negara itu saling tergantung dengan satu sama lain, interdependensi. Bukan hanya urusan keamanan, bukan hanya urusan ekonomi. Betul. Tapi sejauh pengamatan Mbak Dina, sampai seberapa jauh sih isu-isu sosial ini masuk di dalam agenda sehingga membuat balance gitu ya. Oh, ini persoalan bukan urusan memajukan usaha kapitalis atau kelompok bisnis tertentu, karena ini kan yang marak gitu. Sementara kalau ngurus-ngurusi efek dari sistem pasar, ngurusi hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan yang lemah, kok inisiatifnya jarang sekali gitu.
at least di kalangan ASEAN lah. Ya.